Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang hidup yang ekologis, menyimpan sampah pada tempatnya. Munculnya berbagai persoalan lingkungan hidup menjadi suatu yang memprihatinkan, yang mana mencakupi nasional maupun global. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global yang berdampak pada ketidakseimbangnya alam dalam mengatur siklus musim. Wacana mengenai krisis lingkungan hidup mulai diserukan pada tahun 1990-an dengan munculnya beberapa karya populer seperti karya Rachel Carson yang berjudul The Silent Spring pada tahun 1963. Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang kerusakan ekologis terbesar berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup dan data dari Bank Dunia. Salah satu kerusakan ekologi adalah persoalan sampah. Permasalahan sampah di Indonesia semakin mendesak dengan produksi sampah yang mencapai 67,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sampah organik mendominasi hingga 60%, diikuti oleh sampah plastik sebesar 14%. Penggunaan sampah yang tidak efektif dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, termasuk pencemaran dan bencana alam seperti banjir. Oleh karena itu penting untuk menerapkan prinsip hidup yang ekologis, salah satunya dengan menyimpan dan mengolah sampah pada tempatnya. Pengolahan sampah berbasis ekologis merupakan pendekatan yang penting dalam menghadapi permasalahan sampah yang semakin meningkat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat, sementara sistem pengolahannya seringkali tidak memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekologis dalam pengolahan sampah menjadi sangat relevan. Pengolahan sampah yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melalui bank sampah yang mengedepankan sistem reuse, dan recycle. Bank sampah tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan air, tetapi juga memberi nilai ekonomis bagi masyarakat. Reuse mengurangi sampah yang dihasilkan dengan cara menghindari produk sekali pakai. Contohnya termasuk menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali dan menghindari produk dengan kemasan berlebihan. Reuse berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak perlu, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, dan kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Reuse menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, misalnya menggunakan kembali wadah plastik untuk penyimpanan atau menjadikan pakaian bekas sebagai bahan kerajinan tangan. Misalnya botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Kita juga dapat memanfaatkan kembali kertas bekas untuk membuat catatan atau memo. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga menghemat uang. Recycle mendaur ulang bahan-bahan tertentu menjadi produk baru. Proses ini melibatkan pengolahan materi seperti plastik, kertas, dan logam untuk menciptakan barang baru, sehingga mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan mengurangi limbah. Sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuat ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas. Kesadaran masyarakat sangat penting dalam pengolahan sampah. Berdasarkan penelitian, hanya sekitar 8,75% rumah tangga di Indonesia yang melakukan pemilahan sampah. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah dan sumbernya harus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan dapat memilah sampah organik dan anorganik di rumah untuk memudahkan proses pengolahan sampah selanjutnya.
Peran masyarakat dalam pengolahan sampah sangat krusial untuk mencapai tujuan kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pemilihan penggunaan tempat sampah yang tepat, serta kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait, masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya penanganan masalah sampah. Edukasi dan pemberdayaan komunitas juga merupakan langkah penting untuk menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengolahan sampah yang baik.